Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang namanya sedimentasi. Jadi sedimentasi ini, pembahasannya akan kita jelaskan lebih umum. Jadi nanti pembahasannya akan lebih umum. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Halo, saya Muhammad Agung Budiman M. Seorang mahasiswa semester 7 yang ingin cepat lulus. Iya 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 iya, amin. And you can find me at Agung Budiman M, atau teman-teman bisa temukan saya di Instagram dengan username Agung Budiman M. Karena ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak sayang maka tak kenal lah. Jangan cinta-cintaan dulu. Kalau nggak mau sakit hati. Oke, lanjut. Nah, pada pembahasan kali ini kita mempunyai 3 pokok bahasan. Yang pertama, apa itu sedimentasi? Mohon maaf mungkin ada kesalahan pengertian. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya sedimentasi? Dan yang ketiga, penanggulangan sedimentasi. Oke, jadi setelah kita tahu apa itu sedimentasi, kemudian kita cari tahu bagaimana proses terjadinya sedimentasi, dan tentunya kita nanti akan mengetahui kerugian-kerugian apa yang disebabkan oleh sedimentasi dan bagaimana cara menanggulangi sedimentasi. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah proses mengendapnya material hasil erosi di suatu tempat tertentu. Jadi, biasanya di suatu tempat tertentu itu pada umumnya biasanya cekungan atau biasa di sebuah hilir sungai. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita melangkah ke prosesnya. Proses sedimentasi merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh kekuatan alam, seperti aliran sungai, hembusan angin, pencarian es, dan gletser. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa penjelasan kita kali ini akan lebih umum. Jadi tidak mengkhusus ke konsentrasi air saja, namun kita akan membahas beberapa hal mengenai sedimentasi. Oke, lanjut. Nah, proses sedimentasi terbagi atas dua. Yang pertama, berdasarkan proses endapan. Oke, pembagian yang pertama ada yang dinamakan sedimentasi akuatis. Sedimentasi akuatis atau sedimentasi air sungai adalah pengendapan yang disebabkan material yang terbawa oleh air. Proses pengendapan akuatis mengandalkan kekuatan aliran air, yaitu ketika aliran kuat, maka material akan terbawa, dan jika aliran melemah, maka material akan mengendap. Pengendapan jenis ini umumnya terjadi pada aliran-aliran sungai yang mengalami pelemahan arus, misalnya membentuk dataran banjir dan aluvia van. Untuk gambarnya teman-teman bisa lihat di sebelah sini untuk sedimentasi akuatis. Oke, lanjut sedimentasi aerolis. Sedimentasi aerolis atau sedimentasi angin adalah pengendapan yang disebabkan material yang terbawa oleh hembusan angin. Hasil dari endapan jenis ini adalah gumuk pasir atau bukit pasir yang dapat ditemukan di gurun atau pantai. Jadi, sedimentasi aerolis ini paling sering ditemukan di gurun pasir atau biasa juga kita temukan di pantai. Jadi, sedimentasi atau material yang terbawa oleh angin itu dinamakan sedimentasi aerolis. Oke, lanjut. Oh, oke, sebelumnya ini mengenai gambarnya teman-teman bisa lihat sendiri di samping sini. Ini dibawa oleh angin, terus materialnya terbang terbawa angin sehingga disebut sedimentasi aerolis. Nah, selanjutnya sedimentasi marin.
Sedimentasi marin atau sedimentasi air laut adalah pengendapan yang disebabkan material yang terbawa oleh arus atau gelombang laut. Pengendapan jenis ini juga dapat disebabkan oleh pasang surut air laut. Contohnya adalah tumpukan karang dan tomboloh. Jadi, berdasarkan yang tadi, ada yang terbawa arus sungai, ada yang terbawa angin. Nah, sekarang ini terbawa oleh gelombang atau pasang surut air laut. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat sendiri di sebelah kanan. Oke, lanjut. Dan untuk yang terakhir ada yang namanya sedimentasi glasial. Sedimentasi glasial atau gletser adalah pengendapan oleh gletser kemudian membentuk lembah. Ketika musim semi tiba, maka terjadi pengikisan gletser yang meluncur, menuruni lembah dan membawa material batuan atau tanah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk gambarnya di sebelah sini. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, proses terjadinya sedimentasi ada yang dinamakan berdasarkan lokasi endapan. Lanjut. Nah, yang pertama, sedimen terrestris merupakan pengendapan yang terjadi di daratan atau dataran banjir. Yang kedua, ada yang dinamakan sedimen fluvial, merupakan pengendapan yang terjadi di dasar sungai dan akan menyebabkan pendangkalan sungai. Sedimen limnis merupakan pengendapan yang terjadi di daerah rawa-rawa. Sedimen marin merupakan pengendapan yang terjadi di perairan laut, seperti yang kita sebutkan tadi. Dan selanjutnya sedimen aqualis merupakan pengendapan yang terjadi di dasar danau. Oke, lanjut. Nah, setelah mengetahui proses terjadinya sedimentasi, nah sekarang kita ingin tahu nih bagaimana cara menanggulangi sedimentasi. Oke, lanjut. Menanggulangi. Nah, usaha yang pertama, kita bisa menanggulangi erosi permukaan. Yang pertama, menanam vegetasi atau tumbuhan untuk mencegah kerusakan dan memperbaiki tanaman penutup permukaan, sehingga erosi permukaan dapat ditekan. Misalnya dengan cara reboisasi dan penghijauan, pembuatan pagar hidup, mencegah kebakaran hutan, menjaga humus tanah, melestarikan daerah aliran sungai, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk usaha yang pertama untuk menanggulangi erosi permukaan. Yang kedua, pembuatan konstruksi untuk mencegah erosi dapat dilakukan dengan tujuan memperlambat aliran air. Caranya adalah memperkecil kemiringan atau lereng dengan membuat keras ring serta pembuatan pematang sejajar garis kontur dan saluran air. Nah, setelah ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi erosi permukaan. Yang pertama, kita menanam pohon atau istilahnya reboisasi, penghijauan, pembuatan pagar hidup, mencegah kebakaran hutan dan lain sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan alam. Terus yang kedua, usaha kita adalah membangun sebuah konstruksi untuk menanggulangi erosi permukaan ini. Oke, lanjut. Selanjutnya ada mengendalikan material sedimen. Jadi bagaimana cara mengendalikan material sedimen? Angkutan sedimen sangat berpengaruh terhadap perubahan morfologi sungai. Pengendalian material sedimen adalah usaha agar endapan dapat terbawa aliran air hingga tempat tertentu yang tidak menimbulkan kerugian. Dengan cara sebagai berikut. Jadi teman-teman, proses sedimentasi ini tidak bisa kita hindari. Jadi salah satu cara kita untuk bisa mengatasi sedimentasi itu dengan cara mengendalikan material sedimennya. Jadi di sini bagaimana sedimentasi bisa kita alirkan untuk melewati pemukiman-pemukiman yang bisa merugikan masyarakat. Jadi sedimentasi tetap terbawa oleh arus dan sehingga sampai sedimen tersebut ke tempat tertentu yang tidak menimbulkan kerugian. Oke, dipaham ya sampai sini teman-teman. Oke, lanjut.
Nah, ada bottom control structure untuk mengatur kemiringan dasar sungai, sehingga aliran masih mampu membawa sedimen tanpa mengikis alur sungai. Yang selanjutnya ada pembuatan penahan sedimen, pembuatan ground seal, pembuatan sabodam, dan pembuatan kantong-kantong lumpur. Jadi ini sudah ada beberapa yang diterapkan di beberapa wilayah Indonesia, pembuatan kantong-kantong lumpur. Dan yang selanjutnya ada pengendalian sedimentasi. Bagaimana sih cara mengendalikan? Nah, upaya ini dilakukan agar pengendapan yang terjadi ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu. Caranya dengan membuat kantong lumpur di waduk atau reservoir, pembangunan tempat endapan di aliran sungai, penambangan bahan galian, serta pengerukan endapan. Jadi mungkin teman-teman masih berpikir, bagaimana sih cara sedimentasi itu bisa merugikan? Oke, sebentar kita jawab ya. Oke, bagaimana sih sedimentasi itu bisa merugikan? Mungkin analoginya bisa kita ambil seperti ini. Sebuah kopi, oke, tunggu ya teman-teman. Nah, anggaplah sedimentasi itu kita analogikan adalah sebuah secangkir kopi. Nah, ini adalah secangkir kopi. Sedimentasi kita anggap sebagai ampas kopi. Nah, ampas kopi ini kita anggap sebagai sedimen. Jadi analoginya seperti ini teman-teman. Tentunya dalam sebuah secangkir kopi, untuk ampasnya, anggaplah kita perkirakan ampasnya sampai segini, kurang lebih seperempat gelas. Dan kopinya dan air kopinya sampai full. Analoginya seperti ini. Dengan sebuah ampas kopi, dengan kopi yang full, tentunya air kopinya ini tidak semuanya satu gelas. Itu karena ada penambahan sedimen atau penambahan ampas kopi di dalamnya. Nah, ketika kita pindahkan secangkir kopi ini ke cangkir yang sama, yakin dan percaya, jika kita pindahkan tanpa ampas kopinya, tentunya airnya tidak akan full. Nah, mungkin seperti itu contohnya, teman-teman. Jadi, sedimen itu merugikannya dia adalah pengurangan volume sungai. Jadi, dia mengurangi volume sungai sehingga air-air yang biasanya, debit aliran yang biasa mengalir di dalam sebuah sungai, tentunya akan meluap jika lama-kelamaan dari sedimen tersebut terus mengendap, sehingga sungai tersebut mengalami penyempitan atau pengurangan volume sungai, sehingga air bisa meluap dan mengakibatkan banjir. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk saran ataupun tanggapan bisa teman-teman tulis di dalam kolom komentar, agar nantinya bisa menjadi bahan pelajaran juga buat saya. Oke, salam sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.